Hai sahabat bahasa, ketemu lagi dengan aku Aldam Rojak. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang sejarah sastra, yakni tentang sejarah sastra, manfaat mempelajari sejarah sastra, dan hubungan sejarah sastra dengan lainnya. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra. Nah, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya, beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra, dan karya sastra adalah salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasi terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya itu. Nah, sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia mulai muncul kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya dengan segala persoalan dan yang melingkupinya. Di sini, aku merangkumnya menjadi 5 manfaat belajar sastra. Yang pertama, membuka sudut pandang dan pikiran dengan wawasan yang luas. Mempelajari sastra membuat kita membuka mata dan menyadari dunia di luar lingkup yang dapat kita jelajahi. Seseorang yang mempelajari sastra akan mulai bertanya dan membangun wawasan serta intuisinya berkenaan dengan banyak hal yang berkaitan dengan peradaban, wawasan manusia. Melalui sastra, kita pun dapat mempelajari banyak sudut pandang setiap orang. Yang kedua, serasa hidup di masa setiap zaman. Sepanjang peradaban, manusia sejak mengenal tulisan, maka sepanjang itulah seseorang yang belajar sastra dapat mempelajari peradaban manusia. Dinamika kehidupan manusia bergerak dalam lintas waktu yang unik, dengan hasil peradabannya masing-masing. Karya sastra akan terus lahir di setiap zaman dan setiap tempat. Ketiga, membangun kemampuan berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Ketika seseorang mempelajari sastra, ia akan belajar pula untuk melihat dan membaca apa yang tersirat dari bacaannya. Selain itu, ia akan belajar menemukan simbol, menghubung-hubungkan suatu hal, menemukan tema atau ide, mempelajari karakter. Setidaknya beberapa hal tersebut menjadi dasar seorang mengembangkan kemampuan kritisnya. Berpikir kritis pun belajar menerima perbedaan tanpa membohongi identitas diri sendiri, sehingga mulai pemikirannya yang terbuka serta dapat membaca, kemampuan seseorang membaca dan menghargai perbedaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan membaca sekaligus menulis. Pernah berpikir mengapa tulisan seorang begitu bagus dan mengena? Sedikit banyaknya mereka juga membaca karya-karya sastra, sehingga tulisan mereka juga terpengaruh dari bacaannya. Sama dengan ungkapan, kita adalah apa yang kita makan, maka apa yang kita tulis adalah apa yang kita baca. Selanjutnya, yang kelima, lebih peka dengan persoalan kemanusiaan. Walaupun pada setiap masa mengejar kesempurnaan, seringkali kelemahan manusia adalah salah satu bentuk kekuatan tersendiri. Manusia sempurna berarti juga menjadi utuh dengan kelemahannya. Kepekaan ini terasa dengan mempelajari sastra, sehingga ketika melihat berbagai permasalahan kemanusiaan, sastra atau sastrawan atau orang yang mempelajari sastra akan ikut merasakannya pula. Hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Nah, teori sastra adalah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang hakikat, unsur-unsur, dan penilaian terhadap karya sastra.
Sedangkan sejarah sastra yaitu satu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra dari sejak awal sampai sekarang. Selanjutnya ada kritik sastra, adalah satu cabang ilmu sastra yang menilai tentang baik buruknya, indah tidaknya suatu karya sastra. Nah, hubungan antara ketiganya yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Dalam konsep sastra, ketiganya adalah aspek tersebut sangat erat kaitannya, khususnya dalam pelajaran sastra. Dalam mempelajari sastra, kita dituntut mempelajari teori sastra terlebih dahulu yang mencakup hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra agar kita dapat mempelajari sastra sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dituntut secara rasional. Sekian pelajaran tentang pengertian, manfaat, dan juga hubungan sejarah sastra. Saya, Aldam Rojab, mohon maaf jika dalam pembuatan video kali ini terdapat kesalahan atau pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.